Salam damai untuk setiap saudara, dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman, GKI Klasis Bojonegoro. Saudara, perubahan adalah hal yang pasti terjadi. Suka atau tidak, mau atau tidak, perubahan pasti terjadi. Bicara tentang perubahan, di hadapan kita ada perubahan besar yang sedang menanti. Bahkan boleh dikata sedang kita hadapi saat ini. Ada perubahan pola dan perilaku, ada perubahan tatanan hidup, dan masih banyak perubahan lainnya yang kita bisa jumpai. Bicara tentang perubahan, saudara, ada orang-orang yang siap untuk menyambut perubahan, tetapi ada juga orang-orang yang tidak siap di dalam menyambut perubahan. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan hal yang dapat menghalangi kesiapan kita dalam menyambut perubahan. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara, dari bacaan yang kita baca, saya menemukan setidaknya ada dua penghalang yang dapat menghalangi kesiapan kita dalam menyambut perubahan. Penghalang yang pertama adalah salah fokus. Saudara, fokus adalah hal yang baik dan perlu untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita salah fokus, maka itu justru akan menghalangi kita di dalam menyambut perubahan. Bacaan yang kita baca adalah bagian dari nubuat dan pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid terkait kedatangan anak manusia dan kesudahan dunia atau akhir zaman. Dari apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, kita dapat menjumpai ada penderitaan yang akan dialami di sana. Saudara, bicara tentang penderitaan, bukankah kita menjumpai kenyataan bahwa ada orang-orang, tidak sedikit malah, yang ketika mengalami penderitaan, fokus mereka hanyalah pada penderitaan mereka. Di tengah pandemi yang belum berakhir, kita menjumpai ada banyak angka kematian. Kita menjumpai ada krisis ekonomi global. Kita menjumpai banyak pengangguran. Dan masih banyak bentuk penderitaan lainnya. Itu semua adalah fakta yang tidak boleh kita ingkari. Namun, bukankah kita menjumpai ada orang-orang yang ketika mengalami itu semua, fokusnya hanya pada penderitaan mereka. Akibatnya, mereka terpuruk dan terkubur dalam penderitaan yang mereka alami. Menyerah dengan keadaan, tidak bisa keluar dari penderitaan. Oleh karena itulah, di tengah penderitaan yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus menggeser fokus para murid dengan mengajak kita melihat pada perumpamaan tentang pohon ara. Saudara, kita perlu memperhatikan fokus kita. Penghalang yang kedua adalah tidak belajar. Di tengah-tengah konteks penderitaan, Tuhan Yesus berkata, tariklah pelajaran. Di tengah konteks penderitaan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk belajar. Saudara, belajar adalah salah satu hal yang tidak disukai orang. Kenapa? Karena belajar itu tidak enak, butuh usaha, butuh upaya di sana. Tapi meski tidak enak, kita butuh untuk belajar. Kelly Clarkson, seorang penyanyi Amerika, dalam lagunya yang berjudul Stronger, berkata, "What doesn't kill you makes you stronger." Apa yang tidak membunuhmu memperkuat dirimu. Pernyataan ini sebenarnya adalah pernyataan yang dikutip dari adagium yang diungkapkan oleh seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche, atau yang biasa kita kenal dengan Nietzsche. Terlepas dari siapa yang mengatakan, saudara, pandangan apa yang tidak membunuhmu memperkuat dirimu itu hanya bisa terjadi ketika kita belajar. Makanya kita mengenal juga ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi pengalaman baru akan menjadi guru yang baik kalau kita mau belajar.
Saudara, di tengah pandemi dan krisis ekonomi yang kita hadapi, saya menjumpai ada begitu banyak peluang untuk belajar. Berbagai webinar dan pembelajaran daring terbuka luas. Dulu kalau orang ingin ikut harus membayar mahal, harus antri. Sekarang banyak orang yang bisa ikut tanpa membayar, alias gratis. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia kita bisa mengikutinya. Saudara, sebagai penutup, kenyataan penderitaan memang nyata kita hadapi bersama. Tapi kalau kita hanya fokus pada penderitaan dan tidak mau belajar, kita tidak akan siap untuk menyambut perubahan. Kita tidak akan siap untuk menghadapi perubahan yang di depan mata. Mari kita evaluasi, kita perhatikan fokus kita. Dan sekalipun kondisi sulit, mari tetap belajar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah pandemi yang belum berakhir dan krisis ekonomi yang ada di hadapan kami berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun dan memimpin kami, menguatkan dan memberi kami hikmat di dalam menghadapi segala sesuatu ini. Masa depan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.